Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ismawati Bane dengan NIM 2003080 dari Prodi D3 Remika. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dan singkatnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan apa itu prosesor, bagaimana peningkatan awal komputer sampai pada saat ini. Jadi pengertian prosesor itu adalah sebuah komputer IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Dan untuk perkembangannya, pada komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1956, komputer generasi pertama ini mengandalkan machine language atau level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Kemudian pada generasi kedua, pada tahun 1956 sampai 1963, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori juga sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi juga sudah semakin cepat. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971, generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga untuk menjadi tersedianya untuk khalayak umum. Dan untuk pada generasi keempat pada tahun 1971 hingga pada saat sekarang, mikroprosesornya juga menjadi terobosan dalam mendatangkan komputerisasi generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Kemudian generasi kelima yang ada pada saat masa sekarang hingga masa yang akan datang, komputer ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Slave Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jelaskan apa itu RAM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan perkembangannya. Jadi RAM itu merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat yang keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Nah, saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang digunakan yang bekerja pada IC, tentunya semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut terhapus pula. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memiliki atau memilih perangkat dalam kapasitas RAM yang besar. Kemudian macam-macam RAM yang pertama itu ada DRAM yang diciptakan oleh perusahaan IMB pada tahun 1970 yang memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. Kemudian yang kedua ada FPM DRAM yang diciptakan pada tahun 1987, lebih dikenal dengan nama FPM, dan memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Kemudian yang ketiga ada Edo DRAM yang muncul untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya, yaitu memori FPM DRAM. Nah, Edo DRAM ini sendiri digunakan untuk komputer dengan prosesor Intel 486 dan juga Intel Pentium generasi pertama. Kemudian yang keempat ada SDRAM. Pada tahun 1996 dan 1997 muncul SDRAM PC66. PCI 66 yang berarti RAM ini memiliki kecepatan 66 MHz. Yang kemudian muncul lagi SDRAM PC100 yang digunakan untuk komputer Pentium 2. Kemudian yang kelima ada RDRAM yang sering juga disebut dengan
DRAM atau juga RAM bus memori merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu. Kemudian ada PDR SDRAM yang muncul pada tahun 1999. Dua perusahaan yang saling bersaing yaitu AMD dan Intel meningkatkan kecepatan clock prosesornya masing-masing. Dan ini berimbas kepada kebutuhan RAM yang bisa mengimbangi kemampuan prosesor tersebut. Untuk mengatasi masalahnya, maka diciptakan DDR SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1. Kemudian yang ketujuh ada DDR2 SDRAM. Nah, pengembangan ini berlanjut ke jenis terbaru. RAM ini muncul pada tahun 2005. RAM ini memiliki kecepatan lebih baik. RAM ini juga memiliki tipe DDR2. Saat ini masih banyak beredar, walaupun untuk kapasitasnya hanya 2 GB. Kemudian yang kedelapan ada DDR3. Muncul pada pertengahan tahun 2007. Muncul kembali jenis RAM terbaru yaitu DDR3 SDRAM, membutuhkan daya tahan 1,5 volt. Kemampuannya lebih baik, begitu juga lebih irit. Dayanya membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Namun harganya pada waktu itu cukuplah tinggi, membuat RAM ini belum dilirik oleh orang lain. Kemudian yang kesembilan ada DDR4 SDRAM. Nah, RAM yang rilis pada tahun 2014 namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015. Merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau untuk kalangan biasa. Apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan apa itu ROM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan perkembangannya. Ya, ROM atau Read Only Memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Jadi berbeda sedikit dengan RAM. ROM adalah sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Jadi ROM ini yang menyimpan data dengan permanen, jadi tidak diragukan lagi akan kehilangan datanya. Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Jadi meskipun listrik dipadamkan, ROM akan tetap berjalan. Tapi kalau untuk RAM, jika listrik dipadamkan, RAM tidak akan berjalan. Nah, ROM biasa juga disebut sebagai firmware, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer yang berisi program dan data. Di dalam sebuah PC, ROM biasa disebut sebagai BIOS. Nah, ROM BIOS ini, industri dalam BIOS ini yang akan dijalankan oleh mikroprosesor. Ketika komputer mulai dihidupkan, umumnya proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama ada memeriksa isi CMOS. Kemudian yang kedua ada membuat penanganan interupsi. Yang ketiga ada menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Kemudian yang keempat ada melakukan pengujian perangkat keras untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik. Yang kelima ada menampilkan pengaturan pada sistem. Yang keenam menentukan piranti yang akan digunakan untuk menjalankan program, misalnya pirantinya adalah hard disk. Kemudian yang ketujuh adalah mengambil isi boot sektor. Boot sektor juga merupakan sebuah program kecil oleh BIOS. Program ini dimuat ke RAM dan kemudian mikroprosesor akan mengeksekusi perintah-perintah yang sudah berada dalam RAM tersebut. Kemudian pertanyaan keempat yaitu jelaskan apa itu hard disk dan bagaimana cara kerjanya, kapan digunakan, dan sejarah hard disk perkembangannya. Nah, hard disk sendiri merupakan komponen perangkat keras yang menyimpan sebuah konten digital.
cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen ini ada material yang bersifat magnetik dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran-ukuran yang sangat kecil, di mana setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data, sementara yang tak memberikan gaya magnet, data yang tersimpan adalah nol. Gaya magnet sendiri berguna agar data tetap tersimpan walaupun perangkat sudah dimatikan. Kemudian yang pertama itu saat kamu menyimpan dokumen atau data lewat hard disk, maka secara otomatis data akan tersimpan secara rapi dalam pola platter, di mana semua data yang telah disimpan akan tersusun dengan cara melingkar dan konsentris. Hal tersebut biasanya dinamakan sebagai track. Untuk setiap track tadi akan dipecah ke dalam beberapa area yang dinamakan sektor dengan ukuran yang kecil-kecil. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu pada hard disk ada sebuah sistem yang berperan sebagai tempat untuk menyimpan peta informasi pada semua data sektor, di mana peta ini bisa mengetahui mana saja sektor yang sudah dipakai dan yang kosong. Kemudian yang ketiga dalam cara kerja hard disk ada sistem peta bernama FAT. Ketika komputer akan menyimpan informasi atau data baru, sistem tersebut nantinya akan melihatkan peta terlebih dahulu untuk menemukan sektor mana yang kosong. Kemudian cara yang keempat, sistem menginstruksikan read atau hit agar berpindah lalu melewati pattern dengan tujuan untuk menemukan lokasi atau tempat yang tepat. Selanjutnya data pun akan langsung tersimpan dalam lokasi tersebut. Kemudian cara yang terakhir, untuk melihat atau membaca informasi, maka proses yang dijalankan akan sama seperti proses menyimpan. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu, kapan RAM, ROM, hard disk berperan di dalam komputer? Nah, RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data, seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Kemudian untuk ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik, seperti ketika komputer dimatikan. Nah, data pada ROM tidak akan hilang. Yang terakhir yaitu hard disk. Cara kerjanya dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter, di mana komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Nah, dari ketiga penyimpanan ini memiliki plus minus yang bisa kita pertimbangkan untuk cara penggunaannya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu, jelaskan tentang monitor atau sejarah perkembangannya. Monitor merupakan salah satu hardware dari komputer. Yang dimaksud dengan monitor adalah output device atau alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar dan sebagai in-frame atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Nah, sejarahnya pada tahun 1855, tabung Geiger berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Kemudian pada tahun 1959 sampai sinar katoda ditemukan, Julius Plucker, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk yang pertama kalinya. Pada tahun 1888, di penemuan liquid kristal, ahli kimia dari Australia menemukan fenomena kristal cairan. Ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki dua titik cair. Pada tahun 1897, tabung Brown-Kell mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Kemudian pada tahun 1930, siaran full elektronik, ilmuwan Universe Knowledge berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama pada tahun 1931. Ia memperkenalkan penemuan di ajang International Radio Show di Berlin. Kemudian pada tahun 1963,
penemuan liquid crystal can be penny. George Gray, ahli kimia dari Universitas Hull, Inggris, menemukan kristal cairan Cyan Bripel. Kristal ini menjadi dasar untuk mengembangkan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada pada LCD sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1963, TN LCD pertama James Ferguson mengembangkan teknologi TN yang mengontrol light transfer dari kristal cairan. Kemudian pada tahun 1981, IMB membuat standar MDA dan CGA dengan standarisasi sinyal grafik monokrom dan warna. IMB membuat jalan untuk mengembangkan monitor komputer yang universal. Tahun 1984, standar EGA berakhir. Standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada komputer graphic hardware. Kemudian pada tahun 1988, standar VESA akhir tahun 1980-an atau NEC bersama dengan 8. Kemudian pada tahun 2000, layar datar untuk home user. Monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. Kemudian pada tahun 2005, layar 3D pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D pada penggunaan alat bantu lainnya. Namun mata harus pada posisi tertentu. Kemudian di masa depan, monitor adalah datar 3D atau perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Monitor 3D akan menjadi tren berikutnya. Nantinya tanpa kacamata pun tampilan 3D sudah dapat dinikmati dari semua sudut pandang mata. Apa yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari perkembangan baru. Saat ini hampir semua produsen besar telah melakukan penelitian dan membuat prototipenya. Kemudian pertanyaan ketujuh yaitu apa itu VGA? Macam-macam VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Umumnya juga VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Untuk VGA card berdasarkan daya penyimpanannya atau memorinya dikenal sebagai VRAM, Rambus, SGRAM, Dynamic RAM, hingga EDORAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis berdasarkan fisiknya, yaitu VGA add-on dan VGA on-board. Kemudian pertanyaan terakhir, mengapa di seluruh komputer dimulai dengan huruf C dan kemana A dan B-nya? Penggunaan PC, desktop, atau laptop saat membuka file Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf C dan D dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama dengan huruf F dan G. Lantas kemana huruf A dan B-nya? Dalam sistem Windows, kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Jika diurutkan, alasan partisi sistem Word dimulai dari huruf C dilakukan saat piranti penyimpanan dalam komputer dimulai dikembangkan. Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. PC IBM menggunakan sistem operasi CP atau M, Control Program for Microcomputer,
yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadakan atau mengadopsi sistem 86 DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM atau yang lebih dikenal dengan PC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangat mahal. Setiap komputer PC saat itu hanya memiliki satu floppy drive dan di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu slot kedua dilabeli drive B untuk menjalankan program aplikasinya. Pada rentan waktu yang sama, yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada setiap besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet tempat penyimpanan ketika yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan pada saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan ketika ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksi sebagai drive A atau drive B. Namun penggunaan komputer PC tentu bisa saja menggunakan drive letter Windows atau partisi lain melalui disk management. Hanya saja perusahaan nama tersebut tentu tak lazim, jadi kembali lagi sesuai dengan selera kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.